Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan setiap pagi ini akan selalu kita awali dengan zikir pagi yang target utamanya adalah ini bagaimana kita bisa membimbing masing-masing keluarga. Kalau kita termasuk tidak bisa membaca tulisan Arab, maka solusinya adalah dengan cara ditalqin. Ditalqin itu dibacakan kemudian diikuti. Nah, insyaallah siapapun kita akan tetap punya kesempatan untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan insyaallah kemudian dilanjutkan dengan memahami setiap yang kita baca dalam zikir, sehingga zikir itu idealnya lisannya membaca, otaknya, akalnya menerjemahkan, dan hatinya mengambil pelajaran, sehingga efek dari zikir adalah ketenangan hati, terangnya pikiran, dan perubahan akhlak dalam kehidupan. Kita mulai. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ya, alhamdulillah. Itu di antara zikir pagi dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Tetapi ketika zikir itu selalu kita ulang, maka secara otomatis kita akan hafal dan insya Allah bisa dibaca dalam kondisi ketika misalnya kita tidak bisa duduk, berarti dalam perjalanan, dan insya Allah akan mengundang penjagaan dari Allah dan keberkahan dari Allah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu aliran air dari hulu sampai hilir. Air yang mengalir di sungai dari hulu sampai hilir ini, airnya dari hulunya comberan. Kira-kira sampai di hilir bening atau comberan? Comberan. Ketika air dari hulu itu adalah air bening, mungkin nggak sampai di hilirnya menjadi comberan? Mungkin, karena bisa terkontaminasi di jalan. Ketika ada orang makan makanan basi, dampak dari makanan basi itu adalah sakit perut. Kemudian gara-gara sakit perut, orang tersebut membeli obat untuk mengobati sakit perutnya. Subhanallah. Dan dia tetap makan lagi nasi basi atau makanan basi dan hasilnya sakit perut. Kemudian dia beli obat untuk mengobati sakit perutnya. Padahal sangat mudah baginya untuk tidak sakit perut ketika makanannya tidak basi, karena penyebabnya jelas. Ketika dalam satu keluarga ibadah sudah dilakukan dengan baik, pendidikan juga cukup luar biasa, berbagai macam amalan dilakukan, puasa, sholat malam, tetapi rasanya masalah tidak pernah selesai. Bahkan perilaku anak cenderung menyimpang dari akhlak mulia, dan kemudian menghadapi berbagai macam problem yang sulit untuk diselesaikan. Bisa jadi di antara penyebabnya adalah makanan yang tidak halal. Makanan tidak halal itu dua. Yang pertama tidak halal dari sumbernya. Yang kedua tidak halal dari prosesnya.
Sehingga dampak dari itu semuanya adalah pertama, tidak dikabulkannya ibadah doa, dan kemudian bisa jadi tidak diterima ibadah kita. Sehingga ibadah yang punya tujuan yang sangat luar biasa itu sama sekali tidak bisa merasakan efek dari ibadah tersebut. Contohnya, ketika orang diperintahkan oleh Allah sholat, maka target besar dari ibadah sholat adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Pertanyaannya, kenapa ada orang sholat setiap hari 5 kali bertahun-tahun tapi masih bisa emosi, sakit hati, benci, dendam, bahkan bisa memfitnah saudara sendiri? Bisa jadi di antara sebabnya adalah makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga kemudian di sini ada syarat dan ketentuan berlaku. Sebagaimana orang masuk ke satu perusahaan untuk melamar sebagai seorang karyawan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Ada syarat administratif yang ketika ini kurang bisa jadi ditolak. Ketika sudah sempurna syarat administratifnya pun masih ada beberapa interview yang itu juga masih ada kemungkinan ditolak. Bahkan ketika sudah diterima sebagai HR, sebagai karyawan, kemudian melakukan satu pelanggaran, masih ada kemungkinan di SP3. Nah, untuk berinteraksi dengan dunia yang tidak lama dan penghasilannya juga tidak seberapa, orang begitu luar biasa membuat berbagai macam aturan. Lalu bagaimana dengan kesiapan kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari sekedar kebahagiaan dan kesenangan dunia. Hadis yang keenam dari hadis Arba'in Nawawi akan menjadi jawaban untuk kita semuanya. Karena hadis ini berbicara tentang halal dan haram. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharim ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya al-qalbu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara yang samar berarti terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang, tentu sangat riskan. Penggembala tersebut bisa jadi tanpa disadari satu saat hewan gembalaannya pasti akan memasuki daerah terlarang tersebut. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh pun akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa urgensi daripada hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang sangat penting
dan memiliki manfaat yang sangat dahsyat. Siklus ajaran Islam ada pada hadis ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini sepertiga dari ajaran Islam. Abu Daud mengatakan seperempat dari agama Islam. Bahkan jika dicermati akan terlihat bahwa hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam, karena menjelaskan perkara-perkara yang halal, perkara yang haram, dan juga perkara yang syubhat atau samar. Juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak ataupun memperbaiki hati. Ini mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara, baik yang bersifat usul atau pokok maupun yang bersifat furu' atau cabang. Hadis ini juga menjadi landasan untuk bersikap waro'. Waro' itu berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak jelas, yakni meninggalkan perkara yang samar. Lalu apa yang bisa diambil dari manfaat hadis ini? Yang pertama, ada perkara-perkara yang jelas diperbolehkan, ada perkara-perkara yang jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang syubhat atau samar, yakni tidak jelas halal dan haramnya. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya segala sesuatu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jelas-jelas diperbolehkan, seperti makan roti yang sumbernya adalah halal, berbicara, jalan-jalan, dan yang lainnya. Jelas-jelas dilarang, seperti minum khamr, berzina, menyekutukan Allah, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun para ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah maupun melalui qiyas. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada ijma, maka dilakukan yang namanya ijtihad. Meskipun demikian, jalan terbaik adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Seperti tidak bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya tidak halal ketika diketahui. Adapun perkara-perkara yang diragukan akibat bisikan setan bukanlah perkara syubhat yang perlu ditinggalkan. Misalnya, ada di antara jamaah ini berangkat ke Eropa, tiba-tiba ketemu perempuan cantik, tinggi, mancung. Kemudian dia tawarkan menjadi istrinya. Mau enggak kamu nikah dengan dia? Oh enggak, saya enggak mau nikah dengan dia. Kenapa? Khawatir itu adik kandungku. Nah kan ini kan. Jadi khawatir adik kandungnya. Padahal apa? Dari sisi perawakan jauh, dari bentuk tinggi beda, dari jenis kulit, dari nasab juga nggak ketahuan, tapi khawatir jangan-jangan itu adik kandungku. Aku nggak mau nikah, nanti nikah dengan mahram, itu haram. Itu contoh. Ini adalah bisikan setan. Karena jelas ya, nasab bisa ditelusuri dan seterusnya. Beda kalau susuan, tapi kan saudara sesusuan itu kan baru berangkat ke Eropa dan itu baru sekali-kalinya dan tidak ada sejarah keluarganya di luar negeri. Subhanallah. Atau tidak mau menggunakan air di tengah tempat terbuka karena khawatir air tersebut mengandung najis. Bapak pergi ada air kemudian ragu, ya, jangan-jangan air ini najis padahal dia tidak tahu. Ya, air itu secara hukum dia awalnya adalah suci. Kemudian yang kedua, macam-macam syubhat. Ibnu Munzir membagi syubhat menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang haram namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Misalnya ada 2 kambing, yang satu disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, bahkan mungkin diperuntukkan untuk sesembahan. Kemudian yang satu disembelih dengan nama Allah, kemudian tercampur dan dia tidak tahu mana yang kambing disembelih dengan nama Allah.
maka pada saat itu dua-duanya tidak boleh dikonsumsi sampai tahu mana yang disembelih dengan nama Allah dengan pasti. Kemudian yang kedua kebalikannya, yakni sesuatu yang halal namun kemudian timbul keraguan. Seperti seorang istri yang ragu apakah ia telah dicerai oleh suaminya atau belum. Jadi belum pernah ada keributan, belum pernah ada pertengkaran, belum pernah ada KDRT. Tiba-tiba seorang istri mikir, jangan-jangan aku udah dicerai sama suamiku. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, keraguan yang seperti ini tidak berpengaruh, tidak membatalkan statusnya sebagai istri. Sama dengan bapak-bapak seperti ini, dari mulai sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat mengaji, berzikir atau mengkaji, ya, kemudian niat iktikaf sampai syuruk, kemudian setelah terbit matahari tambah beberapa menit, 15 menit dia sholat 2 rakaat, ya, dan itu pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Tapi kemudian ketika duduk dia bengong, loh, jangan-jangan aku sudah kentut. Itu ragu. Padahal tidak terdengar suara, tidak ada bau. Tapi dia ragu, maka keraguannya itu tidak membatalkan wudunya. Dia kembali kepada hukum asal. Silakan sholat. Karena apa? Nggak ada tanda kok, nggak ada bau, nggak ada suara. Kalau ada suara tetap, mungkin teman Anda bilang, tadi kamu kentut. Kalau ada bau, minimal temannya bilang, ini bau siapa ya? Nah, gitu. Jadi keraguan seperti itu tidak perlu dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam masalah ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap kurma yang beliau temukan di tempat tidurnya. Beliau pulang, kemudian ketika beliau membersihkan tempat tidurnya, tempat berbaringnya, tiba-tiba ada kurma jatuh. Mau dimakan, nggak jadi. Kenapa? Khawatir itu kurma sedekah, sedangkan para nabi tidak boleh makan sedekah. Ya, para nabi boleh makan hadiah, tapi sedekah tidak boleh. Maka kemudian beliau taruh kurma tersebut tidak dimakan karena tidak jelas sumbernya. Subhanallah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya masuk rumah, saya mendapati kurma di atas tempat tidurku. Aku ambil untuk aku makan. Akan tetapi aku membatalkannya karena khawatir kurma itu berasal dari sedekah. Yang ketiga, beberapa pendapat ulama tentang syubhat, sesuatu yang tidak jelas atau samar. Abu Darda berpendapat bahwa ketakwaan yang sempurna bagi seorang hamba adalah dengan takut kepada Allah dalam segala hal sekecil apapun, termasuk meninggalkan beberapa perkara yang diperbolehkan karena takut terjerumus pada perkara yang diharamkan. Bahkan kemudian dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin. Seorang hamba tidak akan sampai derajat takwa hatta yada ma la bihi ba's hadran mimma bihi ba's. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat takwa sampai kemudian dia meninggalkan sesuatu, berlebihan meninggalkan sesuatu yang dibolehkan karena khawatir terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Maka puasa ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ditujukan pertama kepada orang beriman dan perintahnya meninggalkan yang dihalalkan. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, makan minum yang halal disuruh berhenti. Berhubungan suami istri yang halal disuruh berhenti. Apa hikmahnya? Orang beriman itu jangankan yang haram, yang halal saja bisa ditinggalkan. Nah, ini kalau kita tidak memahami hikmah ini semuanya, subhanallah, orang bisa rakus. Akhirnya apa? Yang halal dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ternyata masih kurang juga dengan syahwatnya, akhirnya yang haram pun diambil juga. Subhanallah. Nah, ini setiap ibadah itu harus dipelajari hikmahnya. Harus penuh dengan penghayatan dan perenungan supaya sampai kepada tujuannya. Hasan Al-Basri berkata, ketakwaan senantiasa melekat pada orang-orang yang bertakwa selama ia meninggalkan beberapa hal yang diperbolehkan karena khawatir barang tersebut dilarang.
Ats-Tsauri berkata, dikatakan bertakwa karena seseorang khawatir atau takut pada hal-hal yang sepatutnya tidak ditakutkan oleh orang lain, tapi buat dia cukup khawatir kalau sampai itu bisa merusak ketakwaannya. Ibnu Umar berkata, saya lebih suka menjauh dari perkara-perkara yang dilarang dengan meninggalkan beberapa perkara yang diperbolehkan. Sufyan bin Uyainah berkata, seorang tidak akan menemukan hakikat iman kecuali ia meletakkan penghalang antara dirinya dan hal-hal yang haram dengan sesuatu yang halal. Jadi pilih yang jelas sehingga ia terhindar dari dosa dan perkara-perkara yang samar. Diriwayatkan bahwa satu hari Abu Bakar makan makanan yang syubhat tanpa beliau sadari. Ketika mengetahui bahwa beliau telah makan barang syubhat, maka beliau memasukkan jari tangan ke mulutnya hingga muntah semua. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya, kenapa tidak minum air Zam-Zam pada waktu itu? Ia menjawab, seandainya saya punya ember, niscaya saya akan minum. Karena dia tidak tahu gayung yang digunakan pada waktu itu, karena bisa jadi dari hasil kezaliman yang dia tahu. Makanya dia lebih baik tidak minum menggunakan alat tersebut pada waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberikan rahmatnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan juga kepada para ulama-ulama terdahulu. Mereka telah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Kemudian yang keempat, semua raja memiliki hima. Dan hima Allah di bumi ini adalah larangan-larangannya. Tujuan perumpamaan tersebut adalah agar tampak jelas, seperti seseorang melihat tanah yang dipagari. Pada saat itu raja-raja memiliki tanah yang dipagari yang dikhususkan untuk hewan-hewan ternaknya, dan mengancam dengan hukuman yang keras bagi orang yang mendekatinya. Orang yang takut dengan hukuman raja tentu tidak akan mendekati pagar tersebut. Namun bagi orang yang tidak takut, ia akan mendekatinya dan menggembala di tepian pagar hingga melintasi pagar yang ada. Akibatnya ia pun mendapatkan hukuman. Jangankan berbicara raja pada waktu dulu, hari ini orang punya pagar, Pak. Kemudian ada orang lewat, dilaporkan masalah atau tidak? Hari ini saja gitu kan, lewat pagar orang saja sudah cukup bermasalah. Sehingga kemudian ketika ada orang lewat, ya resikonya dilaporkan. Dan begitu dilaporkan, dia sudah dinanti oleh hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Sebagaimana para raja, Allah juga mempunyai berbagai pagar. Pagar-pagar tersebut adalah berbagai larangannya. Siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang mendekati larangan dengan melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka ia pun dikhawatirkan dan bahkan bisa terjerumus kepada hal yang dilarang tersebut. Yang kelima, hati yang baik. Baik buruknya seseorang tergantung hatinya, karena hati merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia. Secara medis juga demikian. Hati merupakan penentu bagi seseorang. Andai hati seseorang baik, maka ia akan mampu mensuplai darah dengan baik ke seluruh tubuh. Ini lebih tepatnya adalah jantung, Pak. Jadi kalau kolbu itu gambarnya kan love ya. Ya dalam dunia medis itu jantung. Karena hati itu bahasa Arabnya kidah. Tapi karena sudah menjadi bahasa terjemah yang lumrah, maka yang paling enak menerjemahkan hati nurani. Ya, karena saya pernah ketemu dengan seorang profesor ahli jantung, seorang doktor, profesor ahli jantung. Ketika beliau riset berbagai macam pengobatan, ternyata obat jantung itu adalah Al-Quran. Sampai kemudian beliau membacakan seluruh pasiennya dengan Al-Quran sebelum diterapi. Dan itu setengahnya, Pak, sembuh. Sampai dari riset itu kemudian beliau membuat buku. Mengacu pada hadis ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sumber akal adalah hati. Ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk apa? Berpikir.
Konon para ahli filsafat dan ilmu kalam juga berpendapat seperti ini. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mereka tetap mengatakan bahwa akal tetap terletak pada otak. Mereka beralasan bahwa jika otak seseorang rusak, maka akalnya juga akan rusak. Ilmu kedokteran juga menyatakan bahwa semua gerak anggota tubuh adalah menuruti perintah otak. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa sumber yang jauh dari akal adalah hati, sedangkan sumber yang dekat dan langsung adalah otak. Adapun yang dimaksud hadis ini adalah baiknya hati secara ruhani. Maka saya katakan tadi hati nurani, yakni kebersihan jiwa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ibnu Mulkin berpendapat bahwa kebaikan hati bisa dibentuk melalui 5 perkara. Yang pertama apa? Membaca dan mentadaburi Al-Quran. Membaca dan mentadaburi Al-Quran, Pak. Hati yang rusak, Pak, sakit hati, itu bisa diterapi dengan Al-Quran dan mudah. Ada orang sakit hati, Ustaz, saya sakit hati banget sama suami saya sakit hati banget sama orang tua saya. Mungkin gak sakit hati saya disembuhkan? Gampang. Kenapa gampang? Jangankan sakit hati Anda kepada orang tua yang mungkin karena satu masalah. Aus dan Khazraj itu perang 120 tahun, Pak. Kebenciannya seperti apa? Dan itu turun temurun. Begitu Abdullah bin Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair dikirim kepada mereka membacakan Quran, seluruh kesombongannya runtuh, kebenciannya runtuh, menjadi saudara. Itu dengan musuh, Pak. Lalu bagaimana dengan orang tua? Lalu bagaimana dengan pasangan? Lalu bagaimana dengan saudara muslim? Mestinya lebih mudah kalau mau meluangkan waktu untuk Al-Quran. Ketika baca Quran, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan bacaan Quran ini petunjuk dan obat seluruh penyakit saya. Jangan cuma baca saja, minta kepada Allah. Karena Quran itu amal saleh, mukjizat, dan Allah katakan, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa." Ya Muhammad, katakan Al-Quran sebagai petunjuk dan obat. Pernah enggak kita minta kepada Allah untuk itu semua? Seorang dokter melakukan riset, hasilnya luar biasa. Nah, tentu kita yang punya banyak masalah, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, mengosongkan perut. Ya, mungkin bahasa sekarang mudahnya adalah puasa. Kalau orang zaman dulu tirakat. Karena dengan tirakat itu, Pak, perut kosong. Itu pikiran macam-macam lebih berkurang. Kayak kita sekarang lagi puasa. Begitu puasa, zikir jadi mudah, sedekah mudah, sholat juga mudah. Tapi begitu perut kenyang, maunya ngapain, Pak? Maunya ngapain? Nunduk minimal, kan? Ya, minimal nunduk, Pak, gitu. Ketika perut kenyang. Begitu bangun mau ngapain? Ke kamar mandi. Maka subhanallah, ketika kita bisa menjaga stabilitas perut kita, insya Allah aktivitas kita menjadi dinamis dan produktif. Kemudian yang ketiga, salat malam. Subhanallah, tadi malam sudah dibahas bagaimana salat malam itu pengaruhnya luar biasa. Qiyamul lail afdalus sholati ba'dal faraidi. Salat malam itu salat yang paling utama setelah salat fardu. Da'bus sholihin, tradisi orang-orang saleh, Pak. Bahkan di salat malam kita boleh melakukan banyak hal, mohon kepada Allah kesembuhan dari penyakit, keberkahan rezeki, anak-anak yang saleh, menjadi teladan istimewa dalam rumah tangga, dan semua permintaan bisa dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam. Kemudian apa? Selanjutnya adalah bermunajat di penghujung malam menjelang subuh, ya, memohon kepada Allah ampunan, meminta hajatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, bergaul dengan orang saleh. Karena banyak sekali orang tua yang pengen anaknya jadi soleh, Pak. Tapi problemnya tidak dikasih display, tidak ada contohnya. Sedangkan ketika orang tua pengen anaknya jadi dokter, dikuliahkan di fakultas kedokteran, kemudian praktek dengan dokter, kemudian punya referensi para dokter. Sekarang orang tua banyak yang pengen punya anak soleh, tapi nggak tahu soleh itu seperti apa, contohnya siapa, kemana interaksinya. Sehingga soleh tadi jadi harapan. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak membaca atau melihat tayangan video pendek, ya, yang menjelaskan tentang orang yang pengen jadi soleh, ya,
seorang dokter dengan seorang kiai dalam perjalanan, infonya begitu. Kemudian dokternya minta doa, wahai kiai tolong doakan saya supaya jadi orang soleh. Kata kiainya, iya saya doakan, tapi tolong doakan saya supaya saya jadi dokter. Ya, kata dokternya, nggak bisa, bahkan perut berpuasa tapi bukannya haram, ada nggak manfaatnya? Bapak ibu kemudian bermunajat di penghujung malam, tetapi makanannya haram, ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Bahkan berkumpul dengan orang sesoleh apapun, ketika sumber itu adalah tidak halal, kalau bahasa makanan basi, tetap saja penyakitan. Sehingga ketika kita memberikan obat terus, nggak bisa. Karena apa? Sebabnya, sebab kerusakan dirinya itu ada dan tidak dibersihkan. Sedangkan sibuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang sumbernya jelas, nggak bisa. Subhanallah, ya. Ini perlu memperhatikan makanan yang halal. Sehingga ada ungkapan yang amat indah, makanan adalah bibit dari segala perbuatan. Jika yang masuk halal, maka yang keluar pun halal. Jika yang masuk adalah haram, maka yang keluar pun aneh-aneh haram. Dan jika yang masuk syubhat, maka perilaku orang itu bisa aneh-aneh, Pak. Kalau pakai logika, ini orang cerdas, kenapa perilakunya begini? Ini orang berpendidikan tinggi, kenapa perilakunya begini? Bisa jadi di antara sebab itu, sebab utama adalah makanan yang tidak jelas. Hati yang baik adalah lambang kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang anak dan harta tidak membawa manfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang baik. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya memohon diberi hati yang baik. Imam Nawawi berpendapat bahwa hati yang baik tersebut bisa diperoleh dengan membersihkan hati dari segala penyakit hati seperti benci, dendam, dengki, bakhil, sombong, riya, tamak, sum'ah, curang, dan lain sebagainya. Ibnu Rajab berkata, hati yang baik adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati dan dari berbagai perkara yang dibenci. Hati yang dipenuhi kecintaan dan rasa takut kepada Allah dan rasa takut dari berjauhan dari Allah. Hasan Al-Basri berkata kepada seseorang, obati hatimu karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hatinya. Hati yang baik akan menimbulkan amal perbuatan yang baik. Karenanya jika hati itu baik dan hanya dipenuhi dengan kehendak Allah, niscaya amal perbuatannya hanya sesuai dengan kehendak Allah, sehingga ia akan bersegera dalam melakukan perbuatan yang diridhai Allah dan meninggalkan perbuatan yang dibenci. Yang keenam, hadis ini mendorong pada perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram, dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Mendorong agar senantiasa menjaga agama dan kehormatan. Mendorong untuk tidak melakukan perkara yang memancing buruk sangka dan menjerumuskan pada larangan. Yang ketujuh, seruan untuk meningkatkan intelektualitas dan memperbaiki jiwa dari dalam, yakni dengan memperbaiki hati. Jadi kalau bapak ibu sekalian, anak-anaknya pengen cerdas dan berakhlak mulia, bahkan badannya sehat, pertama kali yang diperbaiki adalah hatinya. Karena banyak orang sehat, orang cerdas Pak, tapi hatinya sakit. Banyak orang yang fisiknya sehat, hatinya sakit. Dan boleh saya katakan, waktu saya ceramah di depan para profesor dan dokter di satu kampus, ya saya katakan banyak orang yang hatinya otaknya cerdas, tapi kemudian badannya sehat, tetapi hatinya sudah mati sebelum kematian jasadnya. Sehingga kemudian orang berharap dia berbuat baik, nggak bisa, karena kematian hati telah hadir pada dirinya. Sedangkan obatnya Al-Quran tidak pernah disentuh. Bahkan begitu masuk Ramadan, begitu sebagai syahrul Quran, dia pun tidak sanggup menghatamkan Quran, baik mendengar maupun membaca. Maka ini menurut saya, kita masih punya waktu beberapa hari lagi. Ayo kumpulkan keluarga. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, minimal setel Al-Quran setiap habis sholat 1 juz, kemudian didengarkan baik-baik bersama. Minta kepada Allah petunjuk dan obat. Kalau setiap waktu sholat 1 juz, 5 kali sudah 5 juz. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini adalah momen terbesar untuk bagaimana kita bisa khatam walaupun mendengar. Kemudian yang terakhir adalah menutup semua pintu yang mengarah pada berbagai hal yang dilarang, dan melarang semua sarana yang mengarah pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, semuanya sehat walafiat, wafat dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al firdaus ma'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna wal muslimina al adha wal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah 10 menit lagi. Apa? Ke pasir. Oh enggak. Kan ada kesempatan doa. Ada orang berdoa. 10 menit lagi.